Sejarah Protestan yang datang sebelum Protestan. Reformasi Protestan biasanya dikaitkan dengan tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin. Tapi, mereka harus mendapatkan inspirasi dari suatu tempat. Oleh Steve Weidenkopf. Kita semua tahu tentang reformasi Protestan. Namun, tahukah kamu bahwa ada umat Protestan yang datang sebelum Protestan? Ya, mereka, kaum proto-Protestan, adalah bidah pada abad ke-14 dan ke-15, yang ajaran dan tindakannya meletakkan dasar bagi Martin Luther, John Calvin, dan para reformator abad ke-16 lainnya. Mereka mendukung prinsip-prinsip dasar Protestan yang kemudian menjadi landasan, yaitu sola scriptura, atau keyakinan bahwa satu-satunya sumber resmi wahyu ilahi Allah adalah kitab suci. Kelompok proto-Protestan ini juga menyerukan reformasi atas pelanggaran yang dilakukan gereja dan mengemukakan berbagai pendapat sesat dalam upaya untuk melemahkan gereja. Dua proto-Protestan utama adalah John Wycliffe pada masa 1324 sampai 1384 dan Jan Hus pada sekitar tahun 1369 sampai 1415. John Wycliffe lahir di Yorkshire, Inggris dan belajar di Oxford, di mana ia diakui sebagai siswa yang brilian. Ia kemudian menjadi profesor filsafat dan teologi di alma maternya. Wycliffe adalah seorang akademisi murni, seorang intelektual yang tidak memotivasi atau memimpin. Dia memberikan ide dan membiarkan orang lain melakukan tindakannya. Di Oxford, Wycliffe menganjurkan beberapa ajaran sesat dalam ceramah dan buku, dalam kaitannya dengan doktrin fundamental Katolik. Ia menyerang doktrin transubstansi Ekaristi. Dalam bukunya, On the Eucharist atau pada Ekaristi, ia menyangkal terjadinya transubstansi dan menganjurkan agar roti dan anggur tetap ada setelah doa konsekrasi. Sebab ia, Wycliffe, berpendapat kehadiran Yesus yang sebenarnya dalam Ekaristi bukanlah kehadiran darah dan daging yang nyata, melainkan simbolis. Wycliffe juga mengutuk penghormatan terhadap orang-orang kudus, pengampunan dosa, dan doa bagi orang mati. Ajaran sesat sangatlah sulit untuk diberantas. Dan meskipun ada kecaman dari gereja, ajaran sesat dapat bertahan dan muncul kembali di abad-abad berikutnya. Selain hal itu, Wycliffe juga membuktikan ketangguhan ajaran sesat dengan mendukung Donatisme, yang awalnya merupakan ajaran sesat abad keempat yang menganjurkan bahwa keabsahan sakramen bergantung pada kelayakan pelayannya menurut kaum Donatis. Dan menurut Wycliffe, uskup atau imam yang berada dalam keadaan dosa berat tidak dapat melaksanakan sakramen. Kontribusi awal Wycliffe terhadap ajaran sesat sebagian besar melibatkan ajaran yang salah mengenai gereja. Paus mendefinisikan gereja sebagai masyarakat transenden yang tidak terlihat, yang tidak terstruktur secara hierarkis, atau bersatu dengan uskup Roma, namun hadir dalam seluruh umat Kristus. Selain itu, ia menyerang kepausan dan menyebut Paus sebagai manusia durhaka dan anggota Lucifer. What's the matter with you? Wycliffe percaya bahwa negara memegang supremasi atas gereja dan menganjurkan penyitaan properti gereja. Ia juga mengajarkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber resmi wahyu ilahi Tuhan, atau yang biasa disebut sola scriptura. Terakhir, ia menyangkal adanya kehendak bebas dan berpendapat bahwa manusia sepenuhnya tunduk pada kehendak Tuhan.
Dan gereja tidak mengabaikan ajaran sesat Wycliffe, sehingga pada tahun 1377, Uskup Agung Canterbury mengecamnya. Wycliffe memperoleh popularitas karena ia menyerang pelanggaran-pelanggaran gerejawi dan mengeksploitasi kemarahan nasionalis yang terpendam terhadap kepausan di tengah-tengah kunjungannya di Avignon. Sekelompok pengikut Wycliffe yang terkenal sebagai pendeta miskin dan kemudian disebut Lollard melakukan perjalanan ke seluruh Inggris untuk memberitahukan ajaran sesatnya itu. Kemudian, dua pengikutnya melakukan penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Inggris yang dikutuk oleh gereja. Bukan karena terjemahan tersebut menggunakan bahasa Inggris atau bahasa sehari-hari, sebab edisi Alkitab bahasa Inggris sudah ada jauh sebelum Wycliffe. Lihatlah dalam Where We Got the Bible oleh Henry Graham, bab 11, kitab suci vernakular sebelum Wycliffe. Pengutukan itu bukan karena menggunakan bahasa Inggris, tetapi karena terjemahannya penuh dengan kesalahan. Lalu, penguasa Wycliffe, Raja Richard II dari Inggris, menikahi Putri Anne dari Bohemia pada tahun 1382. Setelah hasil dari perseteruan tersebut, pertukaran budaya dan pendidikan terjadi antara kedua negara. Siswa Bohemia datang ke Oxford untuk belajar, di mana kemudian mereka menemukan ajaran sesat John Wycliffe, dan kemudian mereka membawa ajaran sesat itu ke Praha, di mana pendeta, guru, dan pengkhotbah populer yaitu Jan Hus menerima dan menjelaskan secara rinci. Seperti Wycliffe, Hus juga mulai berkhotbah menentang korupsi di gereja dan pelanggaran gerejawi, dalam tanda kutip. Kemudian, terdapat masalah besar dalam gereja di Bohemia pada saat itu. Amoralitas para pemimpin agama merajalela, dan kemudian terdapat kebencian yang meluas terhadap gereja, yang memiliki hampir 50% seluruh tanah di kerajaan tersebut. Dan isu-isu ini ditambah dengan adanya sentimen nasionalis anti-Jerman yang kuat, sebab kerajaan tersebut merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci yang berbasis di Jerman, dan kemudian menghasilkan lingkungan yang kaya bagi para reformis dan bidah. Kemudian, Jan Hus belajar filsafat dan teologi di Universitas Praha, di mana ia diangkat menjadi profesor pada tahun 1398. Dan ia melanjutkan pendidikannya di bidang administrasi universitas dan menjadi rektor pada tahun 1402. Ia adalah seorang pengkhotbah yang populer dan berwibawa. Dan dengan mengadopsi sebagian besar ajaran Wycliffe, Hus juga menentang doktrin Katolik tentang otoritas kepausan, menganjurkan sola scriptura, dan menolak tradisi suci sebagai salah satu unsur deposit iman. Dia juga mengutuk penghormatan terhadap orang-orang kudus dan pemberian indulgensi. Seperti Wycliffe, dia, Hus, memandang hierarki gereja sebagai pelayanan setan dan menyangkal yudiriksi universal dan keutamaan paus. Hus percaya bahwa gereja dibangun atas dasar iman pribadi Santo Petrus dan bahwa Yesus tidak mendirikan kantor Petrus. Universitas Praha mengutuk ajaran Wycliffe pada tahun 1403. Namun, di sisi lain, Hus terus menyebarkannya. Kemudian Uskup Agung Praha mengucilkannya pada tahun 1410, dan kekerasan meletus di kota itu. Dan kemudian, massa membakar salinan benteng kepausan, dan Hus terpaksa meninggalkan kota itu pada tahun 1412 dan tinggal di kastil temannya, di mana ia menulis karya sesatnya yang berjudul Treatise on the Church. Dan menjelang akhir hidupnya, Martin Luther meratapi ketidakpedulian beragama yang ditimbulkan oleh gerakan yang ia mulai.
yang berbunyi, "Siapakah di antara kita yang dapat meramalkan betapa besarnya kesengsaraan, korupsi, skandal, penghujatan, rasa tidak berterima kasih, dan kejahatan yang akan diakibatkan oleh hal tersebut? Lihat saja bagaimana para bangsawan, kaum burger atau penghuni kota, dan petani menginjak-injak agama. Saya tidak pernah mendapat serangan yang lebih besar atau lebih parah daripada khotbah saya. Dan ketika pemikiran muncul dalam diri saya, Andalah satu-satunya pencipta gerakan ini." Namun, seperti yang bisa kita lihat, Luther bukanlah satu-satunya penulis Protestantisme, dan kesalahan serta distorsi reformasi Protestan juga tidak dimulai dari dirinya atau orang-orang sezamannya. Mereka meminta kaum proto-Protestan untuk membuka jalan. Dan sebenarnya tidak ada yang baru di bawah matahari. Demikian, artikel ini diadaptasi dari The Reformation yang bukunya sudah terjual belikan. Dan inilah penjelasan dari Steve Weidenkopf yang adalah seorang dosen sejarah gereja di Sekolah Pasca Sarjana Teologi, Christendom College. Ia juga seorang penulis The Glory of the Crusades atau Kemuliaan Perang Salib dan The Real Story of Catholic History. Demikian, semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.